Presiden RI Prabowo Subianto menyebut para ketua umum parpol telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan anggota DPR RI yang telah menyampaikan pernyataan keliru. Ya, selain itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menyebut DPR juga dipastikan akan melakukan pencabutan beberapa kebijakan soal besaran tunjangan anggota DPR RI. Presiden juga meminta kepada aparat untuk melindungi rakyat dan menjaga fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19 dan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun jika dalam pelaksananya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Ya, selain Menteri Kabinet Merah Putih pemirsa, sejumlah elit partai politik juga mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu siang. Di antaranya Ahmad Muzani, Edi Baskoro Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan. Dalam pertemuan ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak nampak hadir. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan elit partai politik ke Istana Kepresidenan Jakarta Minggu siang. Dalam pertemuan yang digelar mendadak ini, tidak terlihat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo. Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani tiba pertama kali sekitar pukul 12:11 waktu Indonesia Barat. Muzani tidak menjawab saat dicecar berbagai pertanyaan.
Berselang hanya beberapa menit, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas tiba. Ibas mengatakan datang ke istana mewakili Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang melakukan kunjungan ke Cina. Ibas tiba bersama Sekretaris Jenderal Demokrat Herman Hairon. Dalam kesempatan ini, Ibas menyampaikan sikap Demokrat terkait insiden protes sepekan terakhir. Ibas sedih dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dalam insiden di Pejompongan. Kemudian disusul Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin yang tiba bersama Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid. Sementara Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan tidak menjawab saat secara wartawan setibanya di Istana Kepresidenan. Pria yang disapa Julas ini berjalan cepat ketika ditanya soal status kadernya Eko Patrio dan Uya Kuya. Sementara Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tidak banyak berkomentar saat ditanya awak media. Presiden Prabowo Subianto memanggil seluruh jajaran menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih. Ya, pemanggilan ini dilakukan untuk sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka. Sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih mendatangi Istana Negara. Mereka kompak mengenakan kemeja berwarna putih. Sidang kabinet ini telah dikomunikasikan Presiden Prabowo kepada jajarannya sejak Sabtu lalu. Pak, sini Pak, dikit Pak. Prestasi di sektor pendidikan dan kesehatan. Saya kira itu ya. Mas, agendanya Mas. Sementara Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo segera mengusut kasus kematian Afan Kurniawan secara terbuka dan transparan. Setelah kematian Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal akibat terlindas kendaraan rantis Brimob saat terjadi aksi unjuk rasa di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat. 7 anggota Brimob Polda Metro Jaya telah ditetapkan sebagai tersangka. Divisi Propam Polri menyatakan saksi penempatan khusus selama 20 hari. Kasus ini pun menarik perhatian Presiden Prabowo Subianto. Menurut Presiden, oknum aparat yang terlibat telah diperiksa. Selain itu, Presiden juga meminta Polri untuk mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan secara terbuka dan transparan. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini kepolisian negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik. Insiden yang menewaskan Afan Kurniawan memicu reaksi publik. Selain memantik kemarahan, rekan-rekan sesama pengemudi ojek online juga sudah menggelar doa bersama. Tim Liputan iNews melaporkan.